bisa katanya Kak Sarah, soalnya di full. Iya kan. Kayaknya kurang semangat gitu ya kayaknya. Kurang kok. Boleh ya sekali lagi saya mau dengar suaranya paling kenceng. Shalom Next Gen. Wah, seru banget ya. Mereka semuanya wajahnya cerah-cerah kok. Betul banget. Seperti hatiku hari cerah banget. Waduh. Tahu nggak kenapa? Kenapa? Bukan karena kesemsem bukan. Tapi hari ini kita merayakan sebuah acara yang sangat spesial, Philo. Tentunya kita semua di sini datang untuk merayakan Hari Paskah. Yes. Boleh nggak kasih kanan kirinya ucapan Selamat Paskah. Selamat Paskah. Selamat Paskah. Selamat Paskah teman-teman semuanya. Tapi kok bukan hanya Paskah aja. Iya. Coba deh, kok lihat sebelah kiri. Kiri. Kanan. Puter. Puter. Ada siapa? Orang-orang yang luar biasa di sini. Oh, luar biasa. Coba lihat, kita berada di tempat yang baru. Wow. Di Convention Hall. Yeay. Jadi Convention Hall ini adalah tempat atau base campnya Next Gen. Dan mulai sekarang kita akan beribadah di tempat ini. Dan saya percaya dengan tempat yang baru Vero, kita akan mendapatkan urapan yang baru. Amin. Kita akan mengalami terobosan yang baru. Pasti dan saya dong. percaya kita semua akan semakin mengalami hadirat Tuhan di tempat ini. Iya, tentunya kita di sini nggak cuman hanya orang-orang itu aja. Betul. Pasti ada teman-teman baru yang hari ini pertama kali datang di tempat ini. Bisa lambaikan tangannya. Ada yang baru pertama kali datang, boleh saya lihat tangannya di belakang. Wah, ada di sebelah sana. Wow. Ada lagi, oh yang di Ada sebelah lagi, sana ada juga lagi. ada. Wah. Di depan kita juga ada. Wah, Luar banyak biasa. puji Tuhan. Kalau gitu, bagi kalian yang bukan jemaat baru semuanya bangkit berdiri. Semuanya bangkit berdiri, kita mau berikan sambutan hangat kita ke Siap teman-teman baru semuanya. kita. Kita mau kasih sambutan buat teman-teman kita yang baru pertama kali hadir hari ini ya. Dalam hitungan yang ketiga ya. 1, 2, 3. Welcome home. Silakan duduk. Silakan duduk teman-teman. kembali. Seneng ya kalau ada teman-teman baru itu datang ya Vilo ya. Dan Iya pastinya buat teman-teman yang mungkin belum tergabung CG nih Vilo. Gimana, bisa gabung nggak? Bisa dong, tapi caranya gimana nih kok? Nah caranya gimana, coba kasih tahu Vilo. Kalian bisa follow dulu nih di Instagram @gmsnextgen. Oke. Kalian bisa DM di sana. DM di sana. Nanti terus? adminnya akan menjawab. Jadi gitu ya, jadi DM langsung di Instagram DM langsung GMS. @gmsnextgen. Yang belum follow hari ini, ayo follow IG @gmsnextgen. Betul, kalau foto-foto juga boleh di tag ya. Iya dong, tag aja kita sebanyak-banyaknya. Betul banget. Dan gak perlu menunggu lama-lama lagi, karena kita datang dengan hati yang bersuka cita. Tentunya kita pasti mau memberikan yang terbaik buat Tuhan, amin. Yes, Dan betul persembahan kalian bisa diberikan melalui nomor rekening atau lewat QR code yang ada di layar. Yang ada di layar mana? QR code? QR code? QR code. Halo, QR code. Nenek. Oke, nanti akan muncul ya pokoknya ya. Yang di Oh, rumah oke. pasti sudah muncul. Saya Iya, dengan yang iman di saya rumah sudah pasti muncul sudah ini ya. muncul. Kalian bisa memberikan melalui QR code tersebut. Namun Betul. sebelum kita memulai ibadah, mari bersama-sama kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Sungguh Tuhan, karena kasih karunia daripadamu, kami bisa ada di tempat ini, kami bisa beribadah Tuhan, baik secara onsite maupun online. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau bangkit dan Engkau nyata Tuhan, Engkau menyelamatkan kami. Kalau sebentar kami mau memulai ibadah hari ini, Tuhan hadirlah di tempat ini. Penuhi kami Tuhan dengan lawatan-Mu, kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami juga berdoa biarlah
ketika kami memberikan persembahan Tuhan kepadamu, biarlah persembahan ini harum Tuhan, dan persembahan ini dapat memperlebar kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap beribadah. Haleluya. Amin. Sudah siap ibadah semuanya? Mana suaranya Next Gen? Kurang kencang suaranya Next Gen. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati.
departing from the world. They are staying in this world, but I'm coming to you. Holy Father, you have given me your name. Now, protect them by the power of your name, so that they will be united just as we are. Haleluya, thank you Lord. Thank you buat kasih-Mu. Thank you buat pengorbanan-Mu Tuhan. Ini waktu kami persembahkan hidup kami Tuhan. Sungguh berharga di mata-Mu, hingga Kau pelihara hidupku. Kau rela mati bagiku, Kau tangguh semua dosaku, menjagaku dalam kesesakan. Sungguh indah yang ku rasakan, walau saat badai menerjang. Kasih-Mu yang menguatkan dan beriku pengharapan. Salib-Mu beriku kemenangan. Betapa besar pengorbanan-Mu, Kau berikan hidup-Mu untuk selamatkanku. Betapa dalam kasih-Mu bagi hidupku, ku mau hidup bagi-Mu. Sungguh indah yang ku rasakan, walau saat badai menerjang. Kasih-Mu yang menguatkan dan beriku pengharapan.
hidup bagimu. Ku mau hidup bagimu. Ku mau hidup bagimu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Buat kebaikan-Mu, pengorbanan-Mu.
because you Jesus. Mari kita angkat tangan kita. Oh, because you Jesus. Oh, because you God. It's all because you Jesus. Hadirat ada di sini Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Ya. It's all because you Jesus. It's all because you Jesus. Kami tahu ya Tuhan, bahwa semua soal Engkau. Kami tahu hari ini kami ada, Engkau selamatkan. Bukan karena kami luar biasa, bukan karena kami hebat. Tapi kami tahu ya Tuhan, kasih yang sempurna, kasih yang abadi. Engkau mengasihi kami semua ya Bapa. Hamba tahu ya Tuhan, di sini ada Engkau. Hamba tahu ya Tuhan, di sini ada hadirat-Mu. Tidak ada yang dimuliakan tempat ini selain daripada Yesus saja. Tidak ada yang kami tinggikan selain daripada Yesus saja Tuhan. Tinggikan nama-Mu ya Bapa. Berkemuliaan mengatasi bumi. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Tinggikan nama-Mu. Tiada yang lain. Kami mengasihi Engkau. Kami taruh tangan di hati kami Tuhan. Dan kami berkata, kami mengasihi Engkau ya Tuhan. Kami mengasihi-Mu Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu tengah-tengah kami ya Bapa. Aku tolak iblis yang coba mencuri, menabur atau mengalihkan fokus perhatian kami. Sampaikan isi hati-Mu. Kami mau mendengar dan kami mau melakukannya ya Tuhan. Berikan tanah hati yang baik. Berikan kami telinga yang mendengar. Sebab kami tahu Engkau ada di sini. Berbicaralah tengah-tengah kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, rapi lidah bibir hamba. Biar apa yang hamba sampaikan semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Biar apa yang hamba sampaikan ya Tuhan membuat jemaat-Mu semakin mengerti bahwa Yesus sangat mengasihi mereka semua ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa buat hadirat-Mu. Kami ucap syukur. Kami kembalikan segala puji, hormat, kemuliaan, syukur hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Yang percaya mari kita semua katakan amin, 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 amin. Berikan kemuliaan yang luar biasa bagi Tuhan. Lebih luar biasa lagi dong. Haleluya. Silakan duduk. Lihat kanan kirinya, kasih sapa yang terhangat. Kamu hari ini ganteng sekali, kamu hari ini cantik sekali. Haleluya. Siapa yang bersyukur kita ada di rumah yang baru? Bisa kemuliaan, kasih kemuliaan luar biasa. Haleluya. Saya percaya bahwa bukan hanya rumah yang baru, nanti ada di sini semua yang masih sudah berumur 20 tahun ke atas, kalian akan semua punya pasangan yang baru.
Yang percaya katakan amin. Yang jomblo katakan amin. Saya hanya memberikan kalian sedikit pengharapan. Haleluya, kita kembali ke jalan yang benar. Mari kita buka di Roma pasal yang kelima, ayat 7 sampai ke 8. Kita mengerti bahwa hari ini adalah Yesus bangkit dan selamat Paskah untuk kalian semuanya. Kita buka di Roma pasal yang kelima, ayat 7 sampai ke 8. Semua bawa Alkitab? Roma pasal yang kelima ayat 7 sampai 8 dikatakan firman Tuhan, sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saya akan baca sekali lagi. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Hari ini kita mengerti, hari ini ketika firman berkata seperti ini, saya mengucap syukur bahwa kita punya Allah yang tulus. Yesus kasih-Nya abadi, Yesus kasih-Nya tulus, bukan karena kita baik, bukan karena kita berada di gereja, bukan ketika kita sudah saat teduh, bukan ketika kita menjadi seorang pemimpin, bukan ketika kita sudah baik, Allah mengasihi kita. Tapi bukankah kasih ini yang kita cari di dunia ini? Kasih yang sempurna, yang menerima kita apa adanya. Alkitab berkata dengan jelas, Yesus mengasihi kita ketika kita masih berdosa. Halo, bukankah ini kasih yang sangat tulus? Lebih daripada kasih teman-teman kalian. Di sini punya teman semuanya? Yang punya teman bisa lambaikan tangan? Praise the Lord. Teman sungguhan manusia bukan malaikat. Tapi kalian bisa mengerti kasih teman kalian pun bestie katanya. Best friend. Halo. Itu pun tidak sempurna. Kenapa? Ketika kalian berbuat salah, apa yang kita terima? Kita akan dihakimi. Kita akan dirasani. Apa ya dirasani itu? Digosip. Digibah. Iya kan? Ketika bahkan itu sahabat terbaikmu sekalipun, suatu saat mereka akan meninggalkan kalian. Yang jawab betul pernah mengalami itu ya. Memang kejam dunia ini sahabat. Siapa lagi? Kasih pasangan kalian. Siapa di sini sudah punya pasangan? Angkat tanganmu. Ya, saya tahu, sabar. Hamba Tuhan jangan dibentak sahabat. Saya hanya bertanya, tidak menghakimi. Siapa yang gak punya pasangan? Gak punya! Sabar! Tapi kita mengerti kasih pasangan pun itu tidak abadi. Kenapa? Karena kasih pasangan kalian tidak mencintai kalian sejak kalian lahir. Tidak mungkin kalian sudah ketika kalian lahirkan sudah punya pasangan. Sepakat? Tidak mungkin ketika kalian ketika lahir di rumah sakit kalian sudah langsung gandengan tangan. Kamu jodohku. Tidak mungkin ketika dokter mengeluarkan kita nggak menangis tapi kita berkata I love you. Tidak mungkin. Kenapa? Karena kasih pasangan kalian hanya terbatas ketika kalian berjumpa dan kalian mencintai. Itu pun tidak sempurna. Kenapa? Kalau kasih sempurna tidak ada perceraian. Sepakat bersama dengan saya? Kalau kasih yang diberikan kalian itu sangat baik dan sempurna, tidak akan ada yang namanya putus cinta. Ini mungkin berat bagi beberapa orang, bahkan sahabat saya. Tidak enak ketika kita mengalami putus cinta, katanya cinta. Berapa banyak di antara kita yang ketika hidup kita hancur ketika kita diputus cinta? Ada yang di sini pernah putus cinta? Astaga. Itu mungkin orang yang sama suaranya itu. Punya pasangan? Gak punya. Putus cinta? Ya. Haleluya. Dan akan kasih Kristus bahkan lebih lagi dari kasih orang tua kita. Kenapa? Karena orang tua pun akan meninggalkan kita. Suatu saat kita pun akan ditinggal oleh orang tua kita. Atau kita yang meninggalkan orang tua kita. Tapi ini yang saya ingin berikan kepada kalian semuanya untuk kalian mengerti bahwa Yesus sangat mencintai kalian. Kalian dicintai Yesus apa adanya. Ingat ini. Oke, siap teman-teman semuanya. Kalian dikasih Kristus. Bukan seberapa banyak kalian bawa jiwa. Kalian dikasih Kristus. Bukan karena seberapa banyak kalian melayani Tuhan. Kalian dikasih Kristus. Bukan karena kalian seorang coach, CGL atau sponsor.
Kalian dikasih Kristus bukan berapa banyak persembahan kalian. Tapi kalian dikasih Yesus apa adanya. Yang percaya katakan amin. Jadi kita harus mengerti ketika kita melayani, ketika kita saat teduh, ketika kita bawa jiwa memenangkan banyak orang, itu tidak akan mengurangi atau menambahi kasih Yesus. Juga sebaliknya sama. Sekalipun kita nakal, sekalipun kita berdosa, sekalipun kita itu mencekno, sekalipun kita itu jatuh bangun dalam dosa, itu juga tidak akan mengurangi kasih Yesus kepada kita. Yang percaya katakan amin. Karena kasih Kristus menerima kita apa adanya. Roma pasal ke-8 ayat 35 dikatakan seperti ini. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Jawabnya tidak ada. Tidak akan pernah ada satu orang pun yang bisa dipisahkan antara kita dengan kasih Kristus. Yang percaya katakan amin. Dan kasih Yesus itu adalah bagian kita. Kasih Yesus adalah kekuatan kita. Ini kata-kata ini saya suka sekali. Healing terbaik di dunia ini bukanlah ketika engkau pergi liburan bersama dengan teman-teman. Tapi healing terbaik yang bisa kalian dapatkan ada ketika engkau berjumpa dan kasih Yesus. Yang percaya katakan amin. Saya di sini suka hilang, kemudian mental health. Mau di hilang, dikit-dikit healing. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jawal apa healing. Tidak pernah mungkin healing. Saya juga mengalami. Ketika saya sumpek, ada yang sini pernah stres? Bu, anak SD pun pernah stres. Saya merasa saya excellent sekali. Stres apa? Halo. Saya pun juga pernah mengalami apa yang namanya kita itu stres, kita itu depresi, kita itu sumpek. Ya kan? Tapi ketika saya pergi ke Malang atau saya pergi kemanapun, itu tidak menyelesaikan masalah kita. Sepakat? Ketika kita sudah pergi ke Malang, jajan, kuliner, foto-foto, pulang, balik lagi kan? Tetap tidak ada kesembuhan. Kita kembali ke realita. Tapi saya punya healing, tempat healing yang terbaik. Ketika kalian capek, ketika kalian stres, ketika kalian sumpek, datanglah ke BDI, itu tempat healing terbaik bagi kalian. Berikan kamu yang biasa begitu, Tuhan. Saya juga nggak promosi, saya nggak di-endorse, karena hamba Tuhan nggak boleh di-endorse. Tapi saya itu rasakan, itu kenapa? Karena di BDI saya merasakan kasih Yesus, dan itulah healing terbaik yang bisa kita dapatkan. Masalah kita boleh ada, orang tua kita boleh tidak berubah, pelajaran kita boleh tetap jelek. Tapi ada damai, kenapa? Karena kita merasakan kasih Yesus. Yang percaya katakan amin. Ngomong kanan kirinya, healing yang terbaik itu kasih Kristus. Ngomong lagi kanan kirinya, ojo ngajak aku healing maneh. Dan kasih Yesus ini yang kita sudah rayakan dari Jumat Agung kemarin, kasih Yesus telah dibuktikan dengan salib. Salib Kristus yang tadi kita lihat videonya, Yesus tidak pernah menyerah. Yesus adalah anak Allah, Yesus tak pernah menyerah sekalipun dia harus menyatakan kasihnya lewat salib. Menurut saya ini adalah pengorbanan yang sangat-sangat paling besar. Ini adalah pengorbanan yang sangat-sangat membuat saya tidak mudah. Tidak ada seorang pun di sini yang rela untuk disalib. Sepakat? Tidak ada pun di sini yang rela untuk menyalibkan dirinya. Tidak ada. Tapi kita melihat dari awal hidup Kristus sampai dengan endingnya dia disalib. Tidak ada keindahan, tidak ada kemewahan dalam hidupnya. Dia lahir dengan keluarga yang sederhana. Dia harus disalib, dia harus ditampar, dia harus diludahi, dia harus ditusuk, dia harus dimakatai duri. Semua hal yang buruk, semua hal yang hina, semua hal yang tidak layak. Dia harus memikul itu semua untuk kita. Dan salib adalah bentuk hukuman yang sangat mengerikan khusus untuk budak yang melakukan kejahatan. Dan penjahat yang sangat-sangat jahat. Kalian harus mengerti ini. Kalau ada satu pribadi yang mencintai kalian lebih daripada orang tua kalian. Kalian harus mengerti ini, ada satu pribadi yang mencintai kalian lebih daripada teman-teman kalian, bahkan pasangan kalian, namanya Yesus. Kalau orang tua kalian sudah membuktikan kasihnya, teman-teman kalian masih belum, dan pasangan kalian masih belum, ini sudah dibuktikan dengan harga yang mahal. Dan kalian harus mengerti ini, bahwa Yesus mati bagi kita supaya menyediakan tempat untuk kita di sorga. Menurut saya ini adalah hadiah yang paling indah yang diberikan Tuhan padahal kita tidak pernah layak. Menurut saya ini adalah hadiah yang paling sangat luar biasa yang diberikan Yesus kepada kita padahal kita itu tidak layak.
Saat kita mengingat cara kematiannya yang menyedihkan, biar kita juga mengingat akan kasihnya yang sangat besar kepada kita. Halo? Kalian mengerti menjadi seorang Yesus tidak mudah. Dipaku, sendirian, tidak ada orang yang mengerti perasaannya. Tidak ada gereja yang membantu, tidak ada pendeta yang konseling, tidak ada pendoa yang mendoakan. Dia hanya seorang diri, dia harus pikul salib itu. Kalau kalian tidak mencintai Yesus dengan segenap hati kalian, kita adalah orang yang paling malang di dunia ini. Kalau kita menaruh hati kita bukan kepada Yesus pertama kalinya, kita adalah orang yang tidak tahu terima kasih di dunia ini. Dan saya percaya bahwa anak-anak Next Gen adalah anak-anak yang berbeda. Dia mengerti betapa besarnya penderitaan Kristus. Dan dia berikan hatinya pertama kali bukan kepada siapa-siapa atau kepada pasangan kalian. Hanya kepada Yesus saja. Yang percaya katakan amin. Dan saya ingin membahas ketika Yesus terakhir mau meninggal. Ini yang akan kita pelajari bersama-sama. Di Matius pasal yang ke-27 ayat 45 sampai 46. Matius pasal yang ke-27 ayat 45 sampai 46. Mulai dari jam 12. Kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli lama sabachthani, artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Alkitab berkata dengan jelas Yesus berseru dengan suara yang nyaring. Artinya apa? Dia kesakitan, dia merasakan kesedihan yang luar biasa. Apa ya kesedihan yang harus dialami Yesus? Yang pertama adalah bahwa dia tidak mau menyelamatkan dirinya padahal dia mampu. Kita buka di Matius pasal yang ke-27 ayat 42 sebelum ini. Dikatakan seperti ini. Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel, baiklah ia turun dari salib itu dan kami akan percaya kepadanya. Halo? Kalian sudah tahu ceritanya ketika Yesus berada di tengah, di kanan kirinya penjahat-penjahat. Dia bukan dapatkan sebuah support. Dia melakukan kebenaran, dia hidup sudah baik, dia hidup dengan kudus. Tapi apa yang dia dapat? Dia dapat dibully. Yang saya punya pertanyaan, apakah dia mampu untuk menyelamatkan dirinya? Halo? Apakah dia mampu menyelamatkan dirinya? Tiba-tiba Yesus digantung, tiba-tiba dia menyembuhkan dirinya. Wis, gak usah selamat-selamatan. Dia cabut pakunya, healing. Cabut pakunya, healing, semuanya healing. Apakah bisa Yesus mampu? Yesus mampu melakukan itu, tapi Yesus tidak pernah menunjukkan itu. Kenapa? Karena bukan itu cara Bapa. Halo? Saya ingin punya pertanyaan hari ini, apakah engkau pernah dibully dan direndahkan? Apakah engkau pernah melakukan suatu kebenaran dan kau masih dihina oleh teman-temanmu? Apakah kalian pernah sudah berdandan, sudah potong rambutnya yang terbaik, tapi ketika engkau datang ke pestamu, teman-temanmu berkata, engkau jelek hari ini. Engkau sudah beli pakaian terbaik yang kalian bisa beli, tanpa diskon, tanpa cicilan. Kemudian kalian datang ke tempatnya, kemudian kalian dibully habis. Apakah kalian pernah dibully karena bentuk badanmu? Halo? Bersyukurlah kalau kalian gemuk, kenapa? Karena lemak-lemak itu berkenan di hati Allah. Haleluya. Bersyukurlah kalau kalian kurus seperti saya. Artinya apa? Itulah tanda di mana kita itu sering berpuasa. Berpuasa dengan uang sedikit, beda tipis memang. Halo. Bersyukurlah. Apalagi kalau kalian lahir dari keluarga yang tidak seberapa kaya, bersyukurlah. Kalau hari ini kalian dibully, bersyukurlah. Kalau hari ini kalian teman-teman bawa apple, kalian hanya bawa banana. Bersyukurlah. Kalau hari ini teman-teman bisa setir mobil, sedangkan kalian juga naik mobil tapi kelewat Grab. Bersyukurlah. Kenapa? Karena Yesus juga pernah merasakan ini. Halo. Coba sebutkan apa sakit hati kalian. Coba sebutkan kalian dihina seperti apa. Berapa banyak di antara kita ketika kita dihina, kita itu melawan. Ketika kita dihina, direndahkan, kita itu pengen show off. Saya juga pernah dihina dan saya sering dihina. Dan saya suka sekali dihina. Karena kata Pastor Yusuf, hinaanmu menambah semangatku.
Wow. Suatu saat saya pernah, saya dulu pemain basket. Kan enggak percaya kan? Itu juga merupakan bentuk penghinaan bagi saya. Ketika itu saya bermain basket, tahu ya, ketika kita dulu SMA, ketika ada pengumuman dari speaker, tek, panggilan atas nama Stephen Adolfmui bisa keluar kan ada pertandingan DBL. Kita bawa tas, jalan seperti pahlawan, ya enggak sih? Hai. Dan ketika saya datang, saya masih ingat itu guru PPKN saya. Dia lihat dari atas ke bawah, Ngui, kau bisa tak main basket? Itu di depan semua kelas. Ingin kutunjukkan padanya bahwa saya bisa bermain basket. Tapi saya waktu itu rendah hati sekali. Saya berkata, enggak Bu, saya enggak bermain basket, saya hanya ambil air minum untuk teman-teman saya. Berapa banyak di antara kita yang sering dibully? Halo? Saya mengucap syukur, kenapa? Ketika kita dibully dan kita enggak merespon, kita itu sama seperti Kristus. Yesus juga sama, Yesus punya banyak alasan untuk dia tidak dibully. Tapi dia merendahkan dirinya serendah-rendahnya supaya apa? Hanya nama Yesus yang ditinggikan. Saya percaya bahwa ketika kita dihina, kita dibully, itu bagus untuk kita bisa berkata, aku tetap sayang Yesus dan aku bersyukur dengan semua apa yang Tuhan taruh dalam hidup saya. Karena dibully adalah tanda ketidaksempurnaan kita. Amin. Lihat kanan kirinya, pandangi matanya, bully aku hari ini. Karena bulianmu gak menter, bos. Karena ada kasih Kristus di dalam saya. Asyik. Amin. Amin. Yang percaya katakan amin. Berikan kamu yang luar biasa bagi Tuhan. Yang kedua, ini part yang sangat menyedihkan bagi saya. Yang kedua, apa penderitaan yang harus Yesus alami? Bahwa Bapaknya tidak menyelamatkan dia, tidak mendengar dia, tidak perhatian kepada dia. Seakan-akan surga tidak memberikan respon. Makanya dia berteriak, Tuhan, Tuhan, mengapa engkau meninggalkan aku? Di sebelum ini, apakah Bapak bisa menolong sih? Halo? Apakah Bapak bisa menolong? Saya percaya bahwa Bapak juga mampu menolong. Tapi Bapak tidak menolong Yesus. Tidak seperti sebelum-sebelumnya di Yohanes dikatakan ketika Yesus berdoa, sekarang jiwaku terharu dan apa yang aku katakan, Bapak selamatkan aku dari saat ini, tidak. Tetapi untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapak muliakanlah namamu. Maka terdengar suara dari surga, aku telah memuliakannya dan aku memuliakannya lagi. Ketika dia berdoa di Taman Getsemani juga dia berdoa, biar kehendakmu yang jadi bukan kehendakku. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya, memberikan kekuatan kepadanya. Tapi pada waktu itu Yesus disalib, tidak ada lagi tanda-tanda surga yang menolong dia. Tidak ada tanda-tanda dari surga yang memberikan kekuatan bagi dia. Menurut saya penderitaan yang paling besar yang dialami Kristus adalah bukan ketika dia disalib. Menurut saya penderitaan yang paling besar bukan ketika manusia itu mencaci maki dia. Tapi penderitaan yang paling besar yang dia harus dialami Yesus adalah seakan-akan Bapa meninggalkan dia. Halo. Bayangkan ketika kita tahu bahwa kita punya orang tua yang kita cintai. Dan orang tua kita meninggalkan kita. Bayangkan kalau kita punya seseorang yang kita cintai dan kemudian orang tersebut meninggalkan kita. Ketika kita sengsara. Saya pernah dengar sebuah cerita suami istri. Ketika itu suaminya sedang sakit. Parah, kecelakaan, jatuh. Dia harus lumpuh seumur hidupnya. Tidak bisa ngomong, tidak bisa berkata-kata. Kata dia masih bisa menanggung penderitaannya. Kenapa? Karena istrinya tidak meninggalkan dia. Istrinya support dia, mandiin dia. Dia benar-benar cinta kepada suaminya itu. Ini cerita yang bagus. Tapi ada cerita yang lain. Ketika suaminya tabrakan naik sepeda motor. Karena dia terlalu ngebut. Kemudian dia sakit. Dia tidak bisa apa-apa sama sekali. Hanya terbaring di ranjang. Istrinya meninggalkan dia. Menurut saya, itu adalah bagian yang sangat-sangat menyedihkan dalam hidup ini ketika kita mengalami penderitaan dan kita ditinggal orang yang kita cintai. Nangkep gak maksud saya? Ketika kalau kita bahagia gak masalah. Tapi ketika kita menderita dan orang meninggalkan kita, bukankah itu yang penderitaan yang paling besar dalam hati saya?
Tapi sekali lagi kebulatan hati Kristus dan kasihnya tidak tergoyahkan, membuat dia tetap bertahan di atas salib. Halo. Yesus merelakan sampai hubungannya ditinggal Bapa. Dia berdoa dengan suara nyaring. Dia harus merasakan semua sakit, semua hinaan, semuanya jadi satu. Apakah kalian pernah mengalami ini? Apakah kalian pernah mengalami apa yang dialami Kristus? Ketika kalian seorang diri, tidak ada orang satu orang pun yang mengerti kalian. Bahkan orang yang kalian harapkan pun meninggalkan kalian. Tidak ada pemimpin rohani, tidak ada best friend kalian. Dan seakan-akan Roh Kudus dan Bapa di surga juga diam. Halo. Dan ini adalah penderitaan yang harus dialami Kristus. Tapi dalam penderitaan pun, Kristus memberikan teladan untuk kita semuanya supaya kita pegang hari ini. Teladan apa yang kita bisa lihat dari Kristus ketika dia berkata, perkataannya simple. Eli Eli lama sabachthani, artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Teladan Kristus yang bisa kita belajar pada hari ini ketika dia penderita dan seakan-akan sorga diam dan tidak ada pertolongan, tidak ada Roh Kudus, tidak ada satupun tanda dari sorga untuk meneguhkan dia. Ini yang dia lakukan. Perkataan Kristus semuanya berdasar pada firman Tuhan. Dalam keadaan yang rendah, hancur, sakit, dia masih ingat firman Tuhan. Di Mazmur pasal yang ke-22 ayat 1-2 dikatakan seperti ini. Untuk pemimpin biduan menuntut lagu rusa di kala fajar, Mazmur Daud. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Kalian lihat kata-katanya persis nggak? Persis nggak kata-katanya? Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dalam penderitaan yang sangat berat, ditinggal oleh semua orang, bahkan bapaknya seakan-akan diam. Tidak ada satu orang pun yang menguatkan. Dia bukan hanya disiksa dari hatinya, tapi seluruh tubuhnya juga tersiksa. Seluruh tubuhnya juga sakit. Dia masih ingat firman Tuhan dan katakannya tepat. Halo. Apakah Kristus marah? Apakah Kristus bersungut-sungut? Berapa banyak di antara kita ketika kita mengalami penderitaannya sebentar saja, yang tidak apa-apanya dengan seperti Kristus Yesus, kita sudah marah kepada Yesus. Kita sudah bersungut-sungut. Halo. Wis gak usah baca firman. Wis gak usah saat teduh. Kenapa? Karena aku gak dijawab. Tapi Yesus memberikan teladan kepada kita, apapun yang terjadi, firman Allah adalah kekuatan kita. Yang percaya katakan amin. Apapun yang terjadi di dalam hidup kita gak punya pegangan apapun, kita gak dengar suara apapun, kita gak butuh orang untuk menguatkan kita. Apa yang kita pegang lebih daripada orang, yaitu firman Tuhan. Yang percaya katakan amin. Perkatakanlah firman Allah, hafalkan firman itu setiap hari. Jangan kalian pergi bekerja atau studi tanpa firman Tuhan. Saat teduhlah. Kenapa? Karena firman Allah yang menjadi kekuatan kita. Halo. Yang percaya katakan amin. Siapa yang hafal firman Tuhan? 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat? Atau tidak pernah hafal? Mau semuanya katakan amin? Lihat kanan kirinya, hafalkan ayat. Lihat lagi kanan kirinya. Awas ya. Teladan apa yang bisa diberikan Kristus lagi? Dalam kata-katanya dia berkata, Eli Eli lama sabachthani, artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini juga saya suka. Teladan Kristus sudah diberikan dalam masa hancur pun dia mengingat firman Tuhan. Teladan apa yang diberikan Yesus lagi? Dalam masa yang hancur pun dia masih berkata, Allahku, Allahku. Artinya apa? Sekalipun penderitaannya berat, Yesus tetap menganggap bahwa Bapaknya itu Allahnya. Halo. Dia masih melihat bahwa dalam keadaan yang hancur, menyedihkan sendiri, bukan karena dosanya atau kesalahannya. Yesus tetap memanggil dia itu Allahku, Allahku. Bukankah ini komitmen yang luar biasa yang bisa kita pelajari? Dia tetap berpegang, dia tetap berkomitmen kepada Allah bahwa apapun yang terjadi dalam hidupku, aku akan tetap berkata bahwa Yesus adalah Allahku. Apapun proses dalam hidupku, orang tuaku boleh meninggalkan aku.
Aku boleh gak punya pasangan, aku boleh gak punya teman, aku hanya sendiri, tapi aku tetap berkata Allahku, Allahku. Apapun yang terjadi, sekalipun aku miskin, sekalipun aku gak punya apa-apapun, aku akan tetap berkata Allahku, Allahku. Apakah ditemukan anak-anak Next Gen komitmen yang seperti ini? Tekad yang kuat, tidak tawar hati, tidak menyerah. Karena kita tahu Yesus tak pernah menyerah, maka ketika kita lihat Yesus tak pernah menyerah, kita pun tak akan pernah menyerah bahwa sampai akhir hidup kita akan tetap berkata Yesus adalah Allahku. Yang percaya katakan amin. Dan saya percaya bahwa ketika saya menabur firman pada hari ini, ada 4 kategori seperti yang dikatakan oleh firman Allah. Ada yang di pinggir jalan. Apakah orang yang di pinggir jalan itu mendengar, kemudian iblis datang supaya mereka tidak percaya dan tidak selamatkan? Ada sebuah cerita wanita, seorang cewek cantik. Di sini cewek yang cantik katakan amin. Sedikit saja yang cantik. Di sini yang cewek cantik katakan amin. Rendah hati sekali ya. Jangan kok, jangan. Halo. Ada seorang cewek yang cantik, ini kisah nyata. Dia datang ke gereja, dia melayani bersama dengan Yesus. Kemudian dia mendengar dengan pikirannya ada seorang pendeta yang melihat, mendapatkan sebuah penglihatan dan mendapatkan suara. Dia lihat seorang wanita ini, dia mendengar bisikan setan. Dia berkata seperti ini, hai setan, hei salah, hai wanita. Kamu itu cantik, ngapain kamu itu terikat pada firman Tuhan? Ketika pertama kali wanita itu mendengar itu, dia berkata, di dalam nama Yesus nyala iblis. Tapi ingatlah baik-baik bahwa setan tak pernah berhenti untuk mencobai kita sampai kita itu gagal dan dia berkata, engkau bukan Tuhanku lagi. 2 kali kemudian setan itu datang lagi untuk berkata, hei kamu itu cantik loh. Ngapain kok kamu itu ada di dalam gereja? Ngapain kok kamu itu diatur oleh gereja? Ngapain kok kamu itu diatur oleh firman Tuhan? Kemudian dia tengking lagi di dalam nama Yesus, pergilah setan. Hingga dia datang ketiga kalinya yang terakhir. Ketika dia ngomong, setannya ngomong lagi, hai cewek yang cantik, ngapain kamu datang ke gereja dan mendengarkan firman Allah dan hidupmu sesuai dengan firman Allah? Pada waktu itulah dia mulai kompromi dalam pikiran dan berkata, iya ya, aku ini cantik, ngapain aku ini ikut firman Tuhan? Detik ketika dia berkompromi seperti itu, sedikit saja dalam pikirannya, apa yang terjadi setelah itu? Dia pergi meninggalkan Yesus. Dia ngomong seperti ini, iya aku ini cantik dan aku gak usah datang lagi ke gereja. Dan gak usah lagi firman Tuhan mengatur aku. Hari ini kita tahu untuk kita mengakhiri pertandingan kita dengan baik. Sampai akhir selama-lamanya kita mengikut Yesus. Ada satu pribadi yang gak akan suka dan akan berusaha sedemikian rupa untuk menghancurkan hidup kita, itu namanya setan. Tapi ingatlah baik-baik, setan tak akan pernah bisa menggerakkan kita kalau kita menutup semuanya dengan baik, dengan firman Allah dan kita tetap berkata Yesus adalah Tuhanku. Iblis hanya bisa mengatakan semuanya dalam pikiran kita. Dan kemudian ada semak duri, mendengar firman tapi terhimpit oleh kekhawatiran, kekayaan dan kenikmatan hidup, kemudian dia murtad. Apakah kita orang yang seperti itu? Kita dengar firman hari ini, kita percaya ketika kita di gereja. Tapi ketika kita mengalami kekhawatiran, kita mengalami kesusahan, kita gak menikmati kehidupan ini, kemudian kita bersungguh-sungguh dan meninggalkan gereja. Ataukah di tanah yang berbatu-batu, percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Ini hari ini ingin bahas juga, murtad itu artinya apa sih? Memisahkan diri, pengingkaran terhadap iman kepada Allah dan meninggalkan Yesus. Kalian percaya tidak bahwa ada orang yang sudah mendengar firman Allah, kemudian mereka murtad? Dan hari ini saya berdoa supaya tidak ada satu orang pun di sini di Next Gen. Ketika kita mendengar firman Allah, kita gak percaya sebentar saja. Tapi kita mendengar firman Allah, kita renungkan itu, kita jadikan itu sampai selama-lamanya kekuatan dalam hidup kita. Dan kita akan mengikut Yesus sampai selama-lamanya. Kekhawatiran, kenikmatan hidup atau apapun yang diberikan setan kepada kita, tidak akan pernah bisa mampu untuk mengalahkan kita, komitmen kita kepada Yesus. Hari ingatlah baik-baik dalam pikiran kalian, hati kalian bahwa apapun yang terjadi, kalian jangan pernah tinggalkan Yesus. Apapun sakitmu, apapun kehancuranmu, jangan pernah dalam hati kalian atau pikiran kalian berkata, aku akan meninggalkan Yesus dan aku mau murtad. Karena Amsal pasal 12-28 dikatakan seperti di jalan kebenaran terhadap hidup,
terdapat hidup, tetapi jalan kemurtatan menuju maut. 2 Petrus pasal yang kedua ayat 20 dikatakan seperti ini. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Dan saya percaya bahwa di next gen adalah tanah hati yang baik. Ketika firman ditabur, firman itu berakar ke dalam dan berbuah keluar di dalam ketekunan. Dan inilah janji kita. Ibrani pasal yang ke-10 ayat 39 dikatakan seperti ini. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Yang percaya katakan amin. Katakan bersama dengan saya, aku gak akan meninggalkan Kristus. Kurang keras. Katakan bersama dengan saya, aku gak akan meninggalkan Yesus sampai selama-lamanya. Berikan kamu yang luar biasa bagi Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Tim worship team bisa masuk. Saya tutup dengan firman ini. Ketika Yesus, kalian pernah dengar ceritanya ketika Yesus naik ke sorga dan dia memberikan penglihatan kepada banyak orang. Pernahkah kalian jumpa Yesus menyesal? Halo? Pernahkah kalian lihat di Alkitab dan berkata, ya ketika Yesus kelihatan orang-orang menampakkan diri kepada Thomas, menampakkan diri kepada banyak orang, kemudian Yesus berkata seperti ini, aku menyesal telah menebus manusia. Aku menyesal telah mengikuti Bapa. Apakah pernah kalian jumpai kata-kata seperti itu? Yesus tak pernah berkata seperti itu. Tapi ingatlah baik-baik teman-teman. Orang yang murtad, saya banyak ketemu dengan orang yang murtad. Dia melayani di gereja luar biasa. Dia menjadi seorang pemimpin. Dan kemudian dia pergi meninggalkan Tuhan. Apa yang saya dapati dia ketika dia berumuran seperti saya. Dia berkata ngomong seperti ini. Aku menyesal telah meninggalkan Tuhan. Hari ini jalan mana yang kalian pilih? Saya percaya bahwa ketika kalian memberikan hidup kalian dan masa muda kalian untuk mengikut Yesus, kalian tidak akan pernah menyesal. Kalian tidak akan pernah kecewa. So saya percaya ada Yesus itu cukup bagi saya. Sekali Yesus selamanya akan tetap Yesus. Apapun yang terjadi, aku akan tetap berkata bahwa aku akan tetap cinta Yesus apapun yang terjadi. Hingga saya percaya nanti di tahun ini, ketika Tuhan menambahkan bilangan kita dan memberikan revival yang baru. Ini doa saya, bahwa tidak ada satu orang pun di sini yang akan hilang dan murtad. Tapi kita semuanya akan tetap bertumbuh dewasa. Kita akan berkomitmen kepada Kristus. Sehingga ruangan ini gak akan cukup dan kita akan melihat bahwa Yesus dimuliakannya. Percaya katakan amin. Berikan kamu yang luar biasa bagi Tuhan. Siapa yang mau mengikut Yesus sampai selama-lamanya? Angkat tanganmu. Mari kita berbahasa roh. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Engkau mencintai kami bukan ketika kami baik. Kasih-Mu adalah kasih yang abadi. Kasih-Mu adalah kasih yang sempurna. Salib adalah pernyataan kasih-Mu ya Tuhan. Dan kami hari ini berkata kami mau menerima-Mu sebagai juru selamat. Dan hari kami juga mau berkata ya Bapa, kami mau berkomitmen apapun yang terjadi ya Tuhan, Engkau tetap Yesus, Engkau tetap Allahku. Apapun yang terjadi ya Tuhan, firman-Mu ada di dalam hatiku. Firman-Mu ada di dalam hatiku ya Tuhan. In Jesus name Lord. Yesus selamanya. Haleluya. Sekali
yang belum pernah menerima Yesus sebagai juru selamatnya, yang hari ini berkata, Tuhan ampuni segala dosaku. Aku hari ini mau menerima Engkau sebagai juru selamatku. Aku percaya dengan mulutku, aku percaya dengan hatiku. Kalau itu kalian orang yang angkat tangan kalian saja di tempat, angkat tangan kalian tinggi-tinggi. Kalau belum kalian menerima Yesus untuk pertama kali, kalian masih berdosa, kalian masih jatuh bangun dalam dosa, kalian masih belum merasakan kasih Yesus, angkat tangan kalian tinggi-tinggi. Saya akan berdoa dari sini. Thank you Tuhan. Ada satu. Bapak, aku berdoa ya untuk mereka yang mengangkat tangan. Jamaah mereka saat ini di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, satu orang kembali kepada Engkau, surga bersuka cita ya Bapa. Dan saya tahu ya Tuhan, di sini ada banyak lebih dari satu orang ya Tuhan mengangkat tangan, menerima Engkau sebagai juru selamat ya Bapa. Peluk mereka, kasih mereka ya Bapa. Jamah mereka saat ini dengan kasih-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Kristus Yesus, aku tahu Roh Kudus tak terbatas. Ketika mereka membuka hati, Engkau akan jamah mereka saat ini ya Tuhan. Di dalam nama Kristus Yesus. Ikuti doa saya yang baru pertama kali, yang mengangkat tangan saat ini. Ya Tuhan Yesus, kita semua berdoa, kita dukung mereka, kita berikan kemuliaan yang luar biasa bagi mereka. Ikuti doa saya dengan keras. Ya Tuhan Yesus, saat ini aku datang, ampuni dosa-dosaku. Aku menerima Engkau sebagai juru selamat. Ampuni dosa-dosaku. Aku percaya Engkaulah satu-satunya Allah yang mati bagi aku. Aku percaya hidupku aman di dalam-Mu saat ini. Di dalam nama Yesus, aku menerima-Mu dalam hatiku ya Tuhan. Thank you, berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan. Dan saya juga berdoa, ketika kemarin saya menyiapkan firman ini, dalam hati saya ada perasaan marah. Ada teman-teman di sini yang dalam kemarin atau dalam minggu ini sedang marah. Marah kepada Yesus, marah kepada teman-temanmu, atau kalian sangat-sangat marah kepada orang tua kalian. Semuanya bisa tutup mata. Kalau itu kalian angkat tangan kalian. Kalian sedang marah kepada Bapa, kepada Tuhan, kalian bersungut-sungut seakan-akan Tuhan tidak adil. Kalian marah kepada Bapa, kenapa aku diciptakan seperti ini? Kalian bisa angkat tangan lagi. Saya akan berdoa untuk kalian. Bapak, aku berdoa untuk mereka yang mengangkat tangan saat ini. Jamaah mereka saat ini, Tuhan, gantikan kekecewaan mereka dengan rasa syukur. Gantikan ya Tuhan rasa benci mereka ya Tuhan, kemarahan mereka ya Tuhan, dengan kasih ya Bapa. Aku berdoa di dalam nama Yesus, biar Yesus memberikan mereka kekuatan, biar Yesus menjamah mereka saat ini, biar Yesus ya Tuhan yang menolong mereka saat ini, di dalam nama Kristus Yesus ya Tuhan. Thank you ya Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu, mendengar firman-Mu ya Bapa. Dan mari kita siapkan perjamuan kita. Thank you ya Tuhan. Thank you ya Bapa. Biar perjamuan kami hari ini mengingatkan kami, untuk kami apapun yang terjadi, kami gak mau meninggalkan Engkau. Biar perjamuan ini tiap bulan kami lakukan bukan suatu rutinitas, tapi biar kami ingat akan kasih-Mu, kami ingat akan salib-Mu, kami akan ingat akan penghinaan, penderitaan, rasa malu, rasa hancur, rasa sendiri. Bahwa kami tahu ketika kami melakukan perjamuan ini, kami tidak pernah sendiri ya Tuhan. Ada Yesus yang selalu bersama dengan kami. Ada Yesus yang selalu menolong kami ya Tuhan. Beri Kau ingatkan kami ya Tuhan akan perjamuan pada hari ini ya Bapa. Pada ada satu pribadi yang mencintai kami. Ingatkan kami akan perjamuan tiap bulan kami lakukan. Bahwa kami akan komitmen pada Engkau sampai akhir hidup kami. Sampai selama-lamanya Tuhan. Mari kita siapkan roti kita. Kita angkat di tangan kanan kita. Kami percaya Bapak ini roti biasa. Tapi bukankah roti ini melambangkan tubuh-Mu ya Tuhan, yang dipecah-pecahkan untuk setiap daripada kami. Mari kita makan di dalam nama Yesus.
Mari kita angkat cawan kita. Kami tahu ya Tuhan, ini melambangkan darah-Mu, darah yang menebus dosa kami. Tidak ada dosa yang terlalu sukar, tidak ada dosa yang terlalu besar bagi darah-Mu ya Tuhan. Semuanya sudah selesai, semuanya sudah selesai. Dan kami percaya hari ini, ketika kami mau minum ini Tuhan, kami akan berkata, ini hidup kami yang baru. Kami gak lagi jatuh lagi dalam dosa. Ketika kami jatuh dalam dosa, kami akan ingat kasih-Mu ya Tuhan. Ketika kami jatuh dalam dosa, kami akan ingat komitmen kami kepada Engkau. Bahwa sampai selama-lamanya Tuhan kami akan mengikut Engkau Yesus. Dan kami gak mau jatuh dalam dosa ya Bapa. Mari jemaatnya dikasih Tuhan, mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Thank you ya Tuhan. Kami mengasihi Kau, taruh tanganmu di hatimu. Buatlah komitmen yang baru bagi Yesus. Serahkan dosa-dosamu. Saya tahu bahwa di sini ada satu orang pun yang kudus. Tidak satu orang pun di sini yang layak. Hanya Yesus saja yang layak. Mari hari ini kita serahkan dosa kita. Kita serahkan kekurangan kita. Kita serahkan pergumulan kita. Ampuni dosa kami. Aku mau komitmen. Silakan berdoa kepada Bapa. Buatlah komitmen yang baru untuk kalian gak jatuh lagi dalam pornografi. Buatlah komitmen yang baru untuk kalian jaga mata kalian dengan baik. Kalian jaga tangan kalian dengan baik. Buatlah komitmen yang baru untuk kalian jaga hati kalian dengan baik. Sampai selama-lamanya Tuhan, kami akan mengikuti Yesus. Sampai selama-lamanya ya Tuhan, kami akan mengikuti Yesus ya Tuhan. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you God. Ini komitmen kami next year. Kami ada di sini karena Kau mengasihi kami. Ku cinta Kau. Sekali Yesus. Sama-sama kita tepuk tangan di atas kepala. Come on. Yesus sudah bangkit bagi kita. Mari rayakan. Come on. Do you see what I see? Semuanya sama-sama nyanyi ya. Come on. Do you see what I see? I see lightning, I hear thunder. Something stirring 6 feet under. Oh, that thing's coming back to life again.
Jump, jump, jump. Do you see what I see? Do you see what I see? I see signs and I see wonder. I see lighting up in thunder. Something starting 6 feet under. Come alive, wake up, sleeper. He is risen. We are risen with Him. From wide open. He is risen. We are risen with Him. Berikan kemuliaan bagi Tuhan yang paling meriah, come on. Angkatlah tinggi panjinya dan sorakanlah kemenangannya. Kemenangannya. Belenggu tak dipatahkan, kutuk dan mata dikalahkan. Tak dikalahkan oleh darahku. Yang bebaskanku. Semua siap? 1, 2, 3, go! Kaulah Raja yang hebat, kebangkitanmu di dalamku. Di dalamku. Tiada takut dan getar, kemenanganku. Bersama siapa? Yesuslah kemenangan kita, amin. Dia sudah bangkit bagi hidup kita. Sama-sama. Angkatlah tinggi panjinya dan sorakanlah kemenangannya. Apa? Kemenangannya. Katakan belenggu. Belenggu telah dipatahkan, kutuk dan mata dikalahkan. Tak dikalahkan oleh siapa? Oleh darahmu yang bebaskanku. Sama-sama nyanyikan. Yang bisa lompat, lompat. Kaulah Raja yang hebat, kebangkitanmu di dalamku. Di dalam setiap kita, amin. Bersamamu. Saya mau dengar suaranya dari yang kiri sampai yang kanan, come on. Come on bagi Tuhan, praise God. Haleluya. Sama-sama ya, katakan. Dulu sekarang selamanya, Kau berkuasa atas segalanya. Nama-Mu yang ku serukan, Kaulah Raja. Satu kali bisa, semua. Dulu sekarang selamanya, Kau berkuasa atas segalanya. Nama-Mu yang ku serukan, Kaulah Raja penebus yang hidup. Kaulah Raja yang hebat,
Sikat. Ayo dong joget semuanya dong. Karena ini. Are you ready? Roh Allah ada di dalam bukan benar, tidak menari. Roh Allah ada di dalam bukan menari, tidak menari. Sikat. Bukan menari, bukan menari. Semuanya boleh ikutin dasarnya. Tidak menari, bukan menari, bukan menari, bukan menari, tidak menari. Asik. Ayo belum semuanya goyang nih. Jangan malu-malu. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari, tidak menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari, tidak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari, tidak menari. Bukan menari, bukan menari. Ya dari pojok sana ke sana. Mari kita menari buat Tuhan. Menari, bukan menari. Siap-siap putar ya. Bukan menari, tidak menari. Bukan menari, bukan menari. Sekali lagi berikan yang terbaik buat Tuhan kita. Bukan menari, bukan menari, bukan menari, tidak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari, tidak menari. Bukan menari, tidak menari. Bukan menari seperti yang menari. Asik. Siapa yang bersuka cita berikan kemuliaan yang luar biasa bagi Tuhan. Mari kita doa berkat. Tuhan, kami mengucap syukur hari ini ya Bapak, kami percaya kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami tahu ada sukacita di tempat ini ya Tuhan. Kami mau berikan ya Tuhan, tempat ini kami akan melihat generasi baru akan dibangkitkan. Di tempat ini kami akan melihat ada banyak pemulihan, kedewasaan ya Tuhan. Kami akan melihat kasih-Mu ya Tuhan mengalir dengan luar biasa di tempat ini. Dan kami akan melihat urapan-Mu dengan luar biasa untuk Kau pakai kami. Tidak satu orang pun yang tidak Kau akan pakai, tapi kami semua akan Kau pakai untuk Yesus, untuk Injil-Mu. Hingga kami melihat generasi kami akan jauh lebih baik ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Diberkatilah mereka semua ya Tuhan. Tuhan memberkati mereka, melindungi mereka, mengangkat wajah-Mu, memberikan mereka damai sejahtera ya Tuhan. Engkau-lah Immanuel yang menyertai mereka ya Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Yesus, tutup bungkus mereka sempurna dengan kuasa darah-Mu ya Bapa. Tidak satu orang pun di sini ya Tuhan yang akan meninggalkan Kau, tapi kami semua akan beragi dalam kerajaan sorga, tinggal dalam rumah Tuhan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus ya Tuhan, berikan mereka kekuatan, berikan mereka kesehatan, berkati studi mereka, berkati pekerjaan mereka, apapun yang mereka lakukan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami kembalikan segala puji, hormat, kemuliaan, syukur hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya bahwa Next Gen akan dipakai dengan luar biasa. Mari kita semua katakan amin. God bless you.